Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Arsa Putra, kelas G, NPM 1921020442. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam, yang disusun oleh Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa selain iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kemudian kedua, civil law atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law, dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Kemudian yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada: yang pertama, Daim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Kemudian yang kedua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian yang ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Masodir al-Hakam, sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Kemudian yang kelima, Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah, yaitu yang pertama, Asrar al-Hakam, rahasia-rahasia hukum Islam. Kemudian yang kedua, Khosa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Kemudian yang ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Kemudian yang keempat, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.